Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Ramadan dengan NPM 082111633 dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi. Perkenalkan, saya Syahira Malika Safa dengan NIM 042111333137 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Albab dengan NIM 082111333021 dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Fisika. Nama saya Rania Nisrina Azza dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan Masyarakat dengan NIM 1021111333203. Perkenalkan, nama saya Carlos Marcelino Purba dengan NIM 082111333089 dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Lingkungan. Perkenalkan, saya Nur Majid Putri dengan NIM 052111133151 dari Fakultas Farmasi, Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Nasuna Bila dengan NIM 042111133014 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membawakan video dengan tema Bangga Berbahasa Indonesia. Tetapi sebelumnya, kenapa sih kita harus bangga terhadap bahasa Indonesia? Yang pertama yaitu adalah bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan dari negara kita, yang sebelumnya juga telah tercantum pada Sumpah Pemuda tahun 1928 yang salah satu bunyinya adalah kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga telah dipelajari oleh bangsa lain. Setidaknya ada 4 universitas besar di dunia yang telah memiliki mata kuliah bahasa Indonesia, yaitu Tokyo University of Foreign Studies di Jepang, University of Southern Queensland di Australia, Taras Shevchenko National University of Kiev di Ukraina, dan Hamburg University of Foreign Studies di Korea Selatan. Saya akan menjelaskan judul yang akan kami bawakan di video Bangga Berbahasa Indonesia ini. Judul yang akan kami bawakan adalah Berbisik ke Bumi, Berbahasa Indonesia sesuai kaidah kebutuhan milenial. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam bahasa dan kebudayaan. Oleh karena itu, dalam berbahasa Indonesia haruslah memerhatikan kaidah kebahasaan yang baik dan benar supaya tidak terjadi kebingungan antara masyarakat yang heterogen. Generasi milenial yang merupakan kelompok generasi dengan populasi terbesar di Indonesia yang hidup dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkewajiban menjaga bahasa Indonesia agar tidak hilang ketinggalan zaman. Bahasa ialah jati diri sekaligus identitas dari sebuah bangsa. Bahasa berperan penting bagi semua aspek kehidupan, terutama dalam perkembangan intelektual, sosional, dan emosional bagi kalangan pelajar atau mahasiswa di era milenial ini. Dalam hal ini, bahasa menjadi kunci keberhasilan dalam dunia pendidikan pada saat proses belajar mengajar. Sekarang, mari langsung kita simak contoh video kesalahan kata baku yang digunakan pada saat pidato Presiden Joko Widodo. Kita ingin pandemi ini menerangi kita untuk mawas diri, memperbaiki diri, dan menguatkan diri kita dalam menghadapi tantangan masa depan. Dalam video singkat sebelumnya, terdapat kesalahan dalam penggunaan kata baku yang terdapat pada pidato Bapak Jokowi. Kata yang tidak sesuai dengan KBBI adalah penggunaan kata mawas diri yang seharusnya adalah wawas diri. Mawas sendiri dalam KBBI memiliki definisi orang utan, sedangkan wawas memiliki definisi yaitu meneliti, meninjau, memandang, atau mengamati. Oleh karena itu, kata yang lebih tepat adalah penggunaan kata wawas diri atau mewawas diri. Dan semua negara mempunyai kesempatan men-setting ulang semua sistemnya. Di video tersebut yang disampaikan oleh Pak Jokowi terdapat kesalahan penggunaan kata men-setting yang tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata men-setting tidak terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diksi yang tepat seharusnya adalah mengatur.
mengatur sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya membuat atau menyusun sesuatu menjadi teratur dalam kurung rapi. Kata setting sendiri berasal dari dalam bahasa asing, sedangkan kata dalam bahasa asing tidak dapat diberi bauan bahasa Indonesia seperti Memang yang merupakan inti utama dari suatu pidato tersebut adalah isi, tetapi kita juga tidak boleh mengenyampingkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam pidato tersebut, apalagi pidato yang bersifat kenegaraan. Kita sebagai generasi milenial yang nantinya akan menjadi calon generasi penerus bangsa, haruslah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan malah menambahkan dengan kosakata asing. Memang sebagai generasi milenial kita wajib juga menguasai bahasa asing, tetapi bukan berarti bahasa asing tersebut malah mengganggu dan merusak kita dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Memang ini tahapan-tahapan, nggak ada transisinya dan harus berani kita mengatakan tidak seperti. Pada video tersebut, Bapak Presiden Indonesia Joko Widodo melakukan sedikit kesalahan terhadap penggunaan kata baku bahasa Indonesia. Kesalahan tersebut terdapat pada kata enggak. Kita sebagai generasi milenial juga masih sering menggunakan kata enggak. Karena mungkin merasa bahwa kata tersebut lebih cepat dan mudah untuk dikatakan. Kata yang benar seharusnya tidak. Mulai sekarang kita sebagai kaum milenial harus membiasakan menggunakan bahasa baku yang baik dan benar, terutama saat pidato. Seperti contoh, jangan menggunakan kata enggak, tetapi yang benar tidak. Selain kesalahan kata dalam pidatonya, Presiden Jokowi juga kerap menggunakan diksi new normal yang dinilai sulit dipahami oleh masyarakat. Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto, mengatakan bahwa istilah new normal yang digunakan selama ini merupakan diksi yang salah. Penyebabnya adalah diksi tersebut memberi pemahaman yang keliru. Ketika Presiden Jokowi mengajak masyarakat untuk berdamai dengan COVID-19 ketika vaksin corona belum ditemukan pada saat itu. Adanya unsur bahasa asing dalam diksi new normal membuat masyarakat lebih fokus pada kata normalnya saja yang mengarah pada kegiatan normal pada umumnya. Padahal istilah new normal dimaknai sebagai adaptasi perilaku terhadap pandemi COVID-19. Hal tersebut yang menyebabkan pemerintah merevisi istilah new normal menjadi adaptasi kebiasaan baru. Dengan adanya pergantian istilah atau diksi tersebut, diharapkan masyarakat dapat menerapkan artinya dengan baik dan benar. Bangga berbahasa Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia patut berbangga pada bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Sebagai generasi milenial, kita juga harus berbangga pada bahasa Indonesia, yang mana hal tersebut juga tercantum pada Sumpah Pemuda. Jadi, berbahasa Indonesia sesuai kaidah bisa kita ubah menjadi kebutuhan kita, karena hanya kita yang bisa menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Jika bukan kita, siapa lagi? Kita bisa mulai dari diri kita sendiri, kemudian saling mengingatkan satu sama lain. Jadi saran kedepannya sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi bahasa nasional, sudah sepantasnya dalam setiap aspek kehidupan kita selalu menerapkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terlebih lagi saat disampaikan dalam hadapan publik, yang mana akan disaksikan oleh halayak ramai. Maka dari itu perlu diperhatikan apakah penggunaan bahasa Indonesia kita sudah baik ataukah belum, sebab etika berbahasa turut mencerminkan etika bangsa itu sendiri. Adanya etika dalam berbahasa ini sebaiknya diterapkan dengan memenuhi penuturan bahasa. Penuturan bahasa Indonesia yang tepat menggunakan ciri-ciri dari ragam bahasa baku. Ciri-ciri yang harus dipatuhi yaitu melafalkan bahasa secara baku dalam ragam lisan, penggunaan ejaan resmi dalam ragam menulis, penggunaan kata-kata baku, menaruh kaidah kebahasaan dalam tata bahasa yang normatif, dan penggunaan kalimat efektif. Oleh karena itu, beberapa hal dalam penggunaan bahasa Indonesia harus diperhatikan agar benar dalam beretika dan bertutur kata dalam bahasa Indonesia.